Jujutsu Kaisen Season 3 Culling Game akhirnya tayang. Banyak bacot. Selamat datang di konten terbaru TKW Banyaku Bacoto. Masih bersama gua Renovrianus ya, yang menguasai YouTube ini. Di sini gua akan ngebacotin apapun yang berbau Jepang, baik di Indonesia maupun di Jepangnya langsung. Jadi kita bacotin aja. Pokoknya kita ngomong tanpa solusi. Bacot. Yang penting intinya bacot, bacot, bacot. Bacotin fenomena apapun yang ada di sini yang berbau Jepang. Jujutsu Kaisen akhirnya tayang dan Culling Game ya. Dan sebagai penikmat JJK ya, buat gua Culling Game ini adalah arc terjelek yang pernah ada di Jujutsu Kaisen. Buat gua JJK paling bagus, mentok sampai Maki Zenin ngebantai keluarga Zenin. Di situ tuh ya, Itachi versi Zenin. Sampai situ Culling Game muncul, flop. Karena apa ya? Karena kalau lu suka JJK ya, Culling Game itu buat gua udah nggak JJK banget. Semua jurus-jurusnya udah nggak jujutsu banget. Terlalu modern mas. Gue nggak tahu GG tuh kayaknya kebelet. Aduh, gue pengen bikin jurus-jurus tapi mentok nih di kutukan doang. Gue bikin yang baru gimana caranya ya? Bikin Culling Game aja deh. Semoga Culling Game diselamatkan oleh animenya. Karena gue nggak bisa pungkiri, anime JJK termasuk yang top tier setelah Demon Slayer. Dan ternyata bukan cuman gue yang bingung dan gak suka sama Culling Game. Banyak banget wibu yang gak suka. Nih, banyak orang yang bingung dengan Culling Game JJK. Jika kalian bingung dengan Jujutsu Kaisen Season 3 Episode 3, ingatlah kalau dua orang ini, Yudi dan Rahmat, berusaha mengerti padahal tidak paham sama sekali. Kita bacain komen dari Imagi_nice. Yuji, kok Master Tengen bentuknya gitu? Jujur, gue pas baca komiknya, jadi informasi sedikit ya buat pencinta anime, komiknya ini udah tamat. Gue pas baca komiknya juga agak kurang tuh ngelihat Master Tengen yang gue harapkan akan keren banget bentuknya. Karena itu udah digandang-gandangkan sebagai pemilik kutukan termantep. Ternyata bentuknya bangsat, kayak jempol anjir, bener. Jempol dikasih gambar tangan, jelek banget. Jelek. Komentar dari Yusuf Fikirana, si Rahmat fokus buat nyelamatin kakaknya, si Yudi ngikut aja. Oh, jadi Yudi dan Rahmat ini plesetan dari nama Fushiguro sama Yuji ya. Oke. Jadi memang ini sebenarnya kan kakaknya si Rahmat nih ya, lagi kena terkutuk. Jadi dia tanpa kemauan dia sendiri, dia ikut permainan Culling Game ya. Yudi ngikut aja. Sebelumnya juga luntang-lantung. Hahaha, gue sampai pause setiap penjelasannya biar paham. Tuh, ini membuktikan ya, GG. Ini buat yang nggak tahu ya, GG Akutami bahkan di komiknya sendiri bilang kalau untuk menjelaskan kemampuannya, dia sendiri juga bingung. Dia bilang, jadi ada yang bingung dengan kemampuan Gojo. Itu seperti apa? Dia menjelaskan dengan minus, plus minus, dan lain-lain. Lalu ada komentar, saya sendiri juga nggak ngerti. Lu ngapain bikin komik bangsat? Memang Culling Game ini menurut gue adalah arc yang diada-adain, yang rasanya banyak karakter baru yang tiba-tiba dimunculin aja kemampuan kutukannya biar terlihat sangar, biar terlihat modern, tapi jadi tidak sesuai dengan premis Jujutsu awalnya. Padahal awalnya udah keren, ada Shikigami, Jari Sukuna dan lain-lain. Tapi kemudian sayang sekali GG Akutami malah keluar jalur di Culling Game. Padahal sampai Shibuya Arc sampai Maki Zenin tuh udah mantep banget. Sayang sekali ya GG. Nah, ini menarik nih. Di luar dugaan, ternyata wapres kita Bapak Gibran Rakabuming seorang wibu. Jujur bukan di luar dugaan tapi sudah sesuai dugaan ya. Karena pas gua ngeliat Pak Gibran pertama, di otak gua langsung, pasti dia wibu. Tapi ini makin menguat karena ada konten terbaru beliau dengan Choki Pardede dan Tretan Muslim di acara Tahan Sabar di Tretan Universe. Ini dia. Ya kita ucapkan selamat lah ke Bang Panji ya. Oke. Main Sreya kan nomor satu ngalahin Jujutsu Kaisen, ngalahin apa Stranger Things. Nah, ikut bangga. yang pertama disebut adalah ngelahin Jujutsu Kaisen, yang artinya dia memang nonton Jujutsu Kaisen. Bahkan waktu debat kemarin dia pakai kostum Naruto. Tuh, Anda tahu nggak? Sasuke itu buronan. Kenapa Anda memakai itu? Ya.
Tapi ya apapun itu, gua sebagai wibu cukup bangga melihat wapres kita adalah seorang wibu ya. Dia bilang nonton Jujutsu Kaisen, dia pernah pakai pin yang ada One Piece-nya. Dan yang menarik adalah dia kan komentar soal mensreanya Panji. Jadi lagi rame kalau dia dibully sama Panji, katanya dikatain matanya ngantuk lah dan lain-lain. Dan di video itu Bapak Wapres kita tidak tersinggung sama sekali. Dia bilang nggak apa-apa, dia kan dari lahir. Dan kayaknya ya mungkin Mas Panji juga kurang riset ya. Kebanyakan wibu memang seperti itu. Ngantuk kan ya, karena tugas kita begadang nonton anime. Itu dia, baca komik, baca manga. Kebanyakan wibu ngantukan. Jadi yang Anda bilang kok Gibran matanya ngantuk ya? Ya karena wibu. Hampir semua wibu seperti itu ya. Nih, mata gua hitam. Kebanyakan baca komik sampai subuh. Itu dia. Ya. Jadi menurut gua yang gua suka dari reaksinya Gibran adalah dia tidak tersinggung. Jadi semoga polemik antara pendukungnya Gibran dan pendukungnya Panji berhenti karena Bapak Wapres kita sudah berstatement kalau dia tidak apa-apa. Gitu. Ya itu aja berita-berita yang sudah gue bacakan. Sekarang mari kita lihat universe kita. Wibu itu banyak yang aneh. Kalau lo nggak percaya, ayo kita bacotin video-video ini. Happy birthday to you, happy birthday Alicia sayang. Kamu suka nggak itu sayang? Ada foto kamu loh. Oh kamu suka? Makasih sayang. Yuk tiap lilinnya bareng. Pinter banget sayang. Kamu suka lilin 17 kan? Sweet 17 sayang. Nah sayang sekarang kita nyicip kuenya ya. Buka mulutnya sayang. Masya Allah. Udah besar masih belepotan sayang. Ini Nah makin cantik deh sayang. kok bisa? Kayaknya nanti malam ya kamu bebas mau minta apapun. Sayang, kamu kenapa? Hah? Kamu mau minta begini sekarang? Tapi masih ramai orang loh sayang. Kalau mobilnya goyang-goyang kan gak lucu. Kita lanjut di rumah ya, oke? Gila ya. Sebenarnya kasihan ya. Tapi di satu sisi dia punya mobil ya. Kebanyakan memang wibu tuh yang kayak gitu kaya sebenarnya, tapi duitnya dihambur-hamburkan untuk barang-barang yang aneh-aneh. Contohnya tadi dia beli bantal, dia ngasih kue selamat ulang tahun. Bersyukurlah ya Pak Wapres kita udah punya kerjaan. Kalau enggak sedikit lagi kayak gitu tuh. Ke Sakura Haruno, aduh tolong. Banyak loh kalau lo lihat juga banyak banget wibu yang di underestimate. Wibu duitnya miskin apa nggak punya duit. Tapi kalau lo lihat kalau dia pakai belt Kamen Rider, itu belt harganya melebihi UMR Anda. Jadi stop, jangan bilang wibu miskin karena lo lihat meskipun dia ngucapin selamat ulang tahun ke bantal sangat aneh, tapi dia punya mobil gila. Kita lihat komen-komennya. Bang, gejala awalnya apa? Kok bisa gini? Jujur gue bersyukur ya, gue bersyukur menjadi wibu yang tidak seperti itu ya. Karena buat gue tuh wibu kayak gitu banyak dan sudah mendarah daging. Wibu-wibunya tuh udah ada istilahnya namanya waifu. Waifu itu mengidolakan perempuan-perempuan yang ada di anime dan membayangkannya menjadi pasangan atau istrinya. Wibu normal cukup di bayangan aja. Wibu sakit ya kayak gini nih, gejala awalnya apa? Aduh, bang udah bang, minum obatnya bang. Jadi memang banyak orang mikir dia sakit ya. Oke, ini video selanjutnya. Awas wibu liar, wanita ini membagikan pengalaman apa tadi tuh? Masya Allah. Ternyata iklan ya. Gue jujur pas ngeliat video pertama gue udah menganggap kalau ini sebenarnya konten doang. Kayaknya si cowoknya ini tidak sewibu itu. Yang wibu kayak gitu banyak, tapi kayaknya si cowok ini enggak. Karena gue nggak bisa membayangkan ada orang pacaran ngomongnya watashi itu dan direkam terlalu aneh ya. Karena kalau wibu asli yang ngomongnya watashi ada, tapi nggak sampai rekam gitu ya. Dan ini sih pure konten sih, menurut gue ini pure konten karena dia tahu kalau konten kayak gini banyak yang nonton. Menurut gue ya. Tapi setelannya itu wibu abis. Meskipun dia buat konten, tapi setelannya kacamata, masker, pakai headset, sendal jepit, itu wibu mendarah daging. Itu julukannya kalau zaman dulu tuh wibu rohis kayak gitu ya. Jadi buat temen-temen yang wibu, please, lu bisa dandan, lu bisa beli baju-baju murah, nggak harus mahal, baju polos, kaos, celana jeans,
Cukup itu aja lu jadi keren. Dan sneakers, jangan pernah pakai baju yang gambarnya banyak, gede. Jangan pernah pakai jaket tebel ke event-event di Jepangan yang cuacanya panas karena badan lu bau. Jangan ya, please. Pakai deodoran. Jadi please, kita sebagai ibu tuh harus tetap wangi. Biar apa? Biar nggak dibully seperti orang di video ini. Pakai deodoran. Ini lagi rame-rame loh. Nggak sanggup lo cium bau-baunya ya Tuhan. Ampun kali ketek-ketek kalian. Bau-bau kali, pening kali aku. Hah, bisa nggak? Hah, ini Podomoro ini. Ini Podomoro ini ya. Bisa nggak jaga keteknya? Hah? Bau kali ketek-ketek kalian. Ingat, pakai deodoran. Sampai jumpa di Banyak Ku Baca tuh episode selanjutnya. Thank you.